semuanya, kembali lagi di Podcast ID bersama gue Dimas Happy Mahdian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap sehat, menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa untuk berolahraga, banyak makan vitamin, dan juga tentunya istirahat yang teratur. Karena kali ini kita bakal masuk di konten referensi buku bagus. Buku ini masih berkaitan dengan seputar kesehatan ya, apalagi kesehatan mental. Tentunya kita akan ngebahas buku tentang Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda dan Coping with Depression karya J. Maurus. Ya, tapi seperti biasa kali ini gue nggak bakal sendirian ngebahas tentang depresi. Karena kita akan ngebahas ini bersama dengan Kak Adi. Gimana? Openingnya kurang ya? Kak Adi. Oke, tepuk tangannya. Karena apa yang bakal kita bahas nih Kak Adi tentang apa sih isi dari buku ini? Ya banyak lah isinya. Intinya ini tentang permasalahan depresi. Ya anak-anak muda sekarang kan habis pandemi ya. Habis pandemi ini ya banyak yang mengalami mungkin masalah-masalah stres dan lain sebagainya gitu. Jadi ini cocok banget lah buku ini. Bener juga ya. Apalagi di situasi kayak begini juga ya. Emang apa sih alasan yang tepat mengapa kita harus menonton program ini? Ya jadi gini. Setiap orang itu kan ingin berkembang. Tentu Dimas yang masih mahasiswa pengen mengembangkan diri. Tentu saya juga masih mau mengembangkan diri. Nah, tapi ada keterbatasan di sana. Entah nggak ada coach atau pelatih. Ya benar-benar. Nah, terus gimana kalau kita nggak ada coach tapi kita pengen berkembang secara kepribadian kita, berkembang secara mentalitas, kemampuan dan lain sebagainya. Satu cara yang paling mudah itu adalah membaca buku. Buku ini adalah teman untuk berlatih, teman untuk menambah ilmu yang bisa kita bawa kemana-mana, gitu. Jadi ini benar-benar bagus buku itu. Jadi bisa kita bawa tidur, kita bisa bawa ke kampus, kita bisa bawa dalam perjalanan. Tapi ada satu hal yang paling penting. Ayo tebak apa yang paling penting dalam baca buku? Bisa membaca. Sebenarnya lebih tepatnya kita bisa membaca itu kan dari SD sudah diajarin baca. Iya betul. Cuman ada satu hal yang itu hilang dari membaca buku, yaitu adalah seni membaca buku. Yaitu adalah pertama, memilih buku. Yang kedua, kebiasaan membaca. Yang ketiga, teknik membaca. Jadi kita itu paling susah milih buku yang tepat. Benar. Jadi saya sendiri jujur udah membeli puluhan atau ratusan buku. Cuman yang saya baca sedikit. Atau yang saya hayati itu sedikit. Kenapa? Karena banyak buku yang salah saya pilih. Jadi ketika saya lihat sampulnya itu bagus. Ketika saya baca, ternyata isinya kurang bagus. Akhirnya saya berhenti membaca buku itu. Memilih itu sangat sulit. Memilih buku aja sulit, apalagi memilih jodoh ya. Jadi memilih buku itu sangat sulit. Nggak semudah yang kita bayangkan. Ada di toko buku bagus, kelihatannya covernya kita beli. Itu nggak kayak gitu. Mengapa bisa sulit seperti itu? Apa karena isinya nggak sesuai atau karena kita nggak tahu tentang buku itu atau gimana? Jadi ada peribahasa jangan menghakimi suatu buku dari covernya, iya nggak? Don't judge a book by its cover. Nah itu. Jadi cover itu bisa dibuat sebagus mungkin. Dan ada juga covernya yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau kita lihat buku ini kan covernya sederhana. Nggak terlalu menarik, biasa aja. Ya benar, biasa. Cuman isinya bagus. Ada yang covernya itu lebay. Tapi ternyata isinya cuman kumpulan teori yang kita tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan. Nah, seperti itu. Jadi memilih itu sangat susah. Jadi ya resensi buku bagus ini tujuannya untuk memberikan pilihan-pilihan buku yang berkualitas. Yang bisa dibaca oleh anak-anak muda. Nah, seni membaca buku yang kedua itu adalah kebiasaan membaca. Dulu saya baca buku itu susah. Kenapa? Karena belum terbiasa. Cuman ketika sudah terbiasa, lama-kelamaan saya menjadi rutinitas. Dan yang ketiga itu teknik membaca. Teknik yang paling expert, yang paling tinggi itu adalah teknik scan. Gimana itu tekniknya? Misalnya kayak gini.
ada tulisan Dimas. Nama kamu Dimas kan? Ya, benar. Dimas. Cuman kamu ngeja nggak Dimas? Enggak. Nggak kamu ngeja kan, langsung aja ada tulisan Dimas, langsung kamu iya, paham langsung itu baca Dimas. gitu. Itu scan. Jadi otak manusia itu menyekan, bukan mengeja. Kamu mengeja pertama kali. Selanjutnya kamu menyekan. Pertama, dalam tingkat yang terendah itu adalah kita menyekan kata. Lalu kita menyekan kalimat. Tertinggi, kita menyekan paragraf. Dan yang lebih tinggi lagi menyekan satu halaman. Nah, saya baru sampai tingkat menyekan paragraf. Kalau orang yang sudah expert, biasanya dia langsung satu lembar itu bisa langsung dia scan. Dia langsung bisa membaca inti dari satu lembar itu dengan sangat cepat. Apa bisa secepat itu? Bisa. Asal dia sering membaca. Karena kenapa bisa cepat? Karena dia tahu, oh dia ngomongin tentang H.G. Wells. Oh dia pasti ngomongin ini. Oh dia mencatut nama Freud. Pasti ngomongnya ini. Dilewatin, di skip karena dia sudah tahu pasti bahas ini, pasti bahas ini. Jadi sangat cepat gitu. Oh, seperti itu. Mm-mm. Berarti ini terkait saat kita itu memulai, apakah ini tahapan-tahapan dalam kita memulai membaca buku atau ini tips membaca buku yang lebih efektif? Ya, membaca buku yang lebih efektif itu tipsnya pertama memilih buku yang bagus. Yang kedua dibiasakan atau diluangkan waktunya. Yang ketiga teknik. Yang kedua ini bisa dikembangkan. Yang dua terakhir. Yang pertama memilih ini membutuhkan bantuan orang lain. Terutama orang yang sering membaca buku untuk memberikan referensi buku yang bagus. Iya, tentunya kita bakal terus menyajikan referensi-referensi buku bagus yang akan kita kasih ke kalian supaya kalian bisa turut ikut membaca ya dari buku-buku yang kita referensi tersebut. Dan kita langsung aja kita berkaitan dengan buku yang akan kita bahas kali ini. Dari judulnya ini rata-rata dari kedua buku ini seperti tentang depresi keduanya. Iya, memang. Jadi apa sih depresi yang dibahas dari kedua buku ini? Apa yang dibahas dari kedua buku ini? Sebenarnya kedua buku ini membahas satu hal yang sama, yaitu adalah permasalahan depresi. Bagaimana hal itu terbentuk dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Itu sebenarnya sama. Cuma nanti akan ada komposisi yang berbeda di antara kedua buku ini. Oh gitu. Oke, kita langsung bahas buku salah satu dulu ya. Ini dari buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda. Siapa William Andromeda itu? Nah, William Andromeda ini mungkin datanya agak susah ya saya cari di internet. Kenapa Cuman ya mungkin karena belum banyak booming ya dibahas ya. Nah, belum ada Wikipedia yang membahas juga gitu ya. Jadi saya cuma berpatok pada penjelasan tentang penulis dalam buku. Yaitu dia adalah seorang penyiar radio di kota Yogyakarta, aktivis kampus, dan dia itu karena penyiar radio, jadi dia lebih pada praktisi. Jadi kenapa dia menulis itu yang seni mengatasi depresi, bukan ilmu tentang psikologi depresi, karena dia lebih pada seni. Seni itu sudah saya bilang di resensi buku bagus episode sebelumnya bahwa lebih kepada teknik, bukan lebih kepada masalah teori. Dia lebih pada teknik gitu ya. Itu kan seni khasnya. Jadi William Andromeda ini menunjukkan secara teknis bagaimana mengatasi depresi seperti itu. Keren juga. Jadi buku ini lebih ke teknis ya? Lebih ke teknis. Babnya berkaitan atau? Babnya berkaitan antara bab 1 sampai bab berikutnya gitu. Semuanya berkaitan. Tapi ini menarik banget sih. Maksudnya seorang penyiar radio, dia juga termasuk aktivis kampus, bisa membuat sebuah buku yang menarik kita bisa bahas di sini. Iya, benar. Emang apa sih inti dari buku ini? Dari buku Seni Mengatasi Depresi ini? Jadi intinya itu adalah kita itu bisa diajak mengenal penyebab, jenis, dan memahami depresi secara praktis. Ingat, praktis itu berarti nggak terlalu mendalam, tidak mencatut nama ahli yang misalnya siapa nama ahlinya itu tidak. Dia hanya memberikan definisi praktis untuk kehidupan sehari-hari kita di lapangan. Misalnya bagaimana ketika kita merasakan suatu kekalutan, itu adalah salah satu bagian dari depresi. Gitu. Dan dia lebih menekankan tips-tips praktis dalam mengobati depresi, mengatasi depresi, dan terapi psikis. Seperti itu. Oh, begitu. Jadi ini tentang tips-tips dari menghadapi depresi ya. Emang depresi itu
Apa sih maksudnya, kita mungkin biasa ya ngalamin depresi, cuma kita nggak tahu nih definisi tepatnya atau mungkin gejala-gejala dari depresinya itu sendiri itu gimana itu kita bisa tahu bahwa kondisi kita nih saat ini lagi depresi gitu. Nah ini dia. Lebih tepatnya gitu. Ini agak susah ya. Jadi saya mengambil dari buku ini aja ya. Jadi depresi itu sama stres itu hampir mirip. Tapi bedanya stres itu adalah Nah, iya kadang awal kita ya, suka awal. Kayak, oh gue stres nih, gue tertekan. Itu awal. Cuman depresi itu adalah akumulasi yang menyebabkan penyakit. Jadinya stres itu terakumulasi dan menyebabkan penyakit. artinya Depresi. berangsur-angsur gitu. Iya, dia berangsur-angsur sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, bukit itu namanya depresi. Gitu. Dan kalau sudah menjadi penyakit, semisal skizofrenia, itu sudah jadi gunung. Penyakit lain bisa jadi Jadi, depresi. ya jadi depresi itu nanti ada penyakit namanya skizofrenia. Jadi penyakit yang kita sebutnya orangnya itu gila ya, tidak bisa menghubungkan antara realita, pemikiran kognitif dan perasaan. Jadi dia realitanya apa, dia ketawa-tawa gitu ya. Atau dia dikasih makan enak gitu tapi malah nangis. Itu kan orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa kan kayak gitu. Gitu. Itu skizofrenia itu diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan menyebabkan depresi. Nah, depresinya itu salah satunya skizofrenia. Oh begitu. Jadi itu dari depresi itu bisa menyangkut ke masalah psikis lainnya. Iya, tentu. Jadi nanti gejala depresi itu ada depresi mayor, itu putus asa. Jadi, aduh, kayaknya gue nggak ada harapan. Habis itu ada depresi katatonik. Dia nggak bisa tuh interaksi sama orang. Jadi ketika ada orang misalnya kamu misalnya ada mendekati saya itu nggak nyaman. Saya pengennya lari, kabur, menyendiri di pojokan. Mungkin ya nggak mau berinteraksi sama orang, entah merasa malu atau takut. Habis itu ada gangguan afektif musiman juga. Yaitu adalah misalnya ya contohnya ketika musim hujan. Habis itu musim hujan, hujannya di luar, tapi kok yang basah di mata gitu. Itu sebenarnya bisa depresi afektif musiman itu. Ya, itu. Gangguan afektif musiman itu. Itu ternyata ada. Oh, itu juga termasuk kategori depresi. Jadi jok-jok yang dia media internet itu sebenarnya ya terutama ya di Instagram itu salah satu penyebab depresi. Kenapa? Karena di Instagram itu banyak mempertontonkan kekayaan. Oh iya benar. Nah, depresi itu dimulai ketika kamu memiliki ekspektasi tinggi, tapi ternyata kamu hanya bisa sampai sini. Akhirnya gap ini menyebabkan kekecewaan. Dan kamu akan stres. Terakumulasi stres tersebut depresi. Oh gini, mungkin semisal kayak kita suka ngeliat mungkin beranda-beranda di Instagram yang isinya influencer yang mungkin good looking gitu ya, jadi punya kekayaan banyak, terus saat kita menyangkut pautkan dengan diri kita itu bisa jadi depresi. Iya, depresi tersebut. Ya, makanya nah ini ada orang-orang yang rentan stres ya. Jadi pria itu lebih jarang kena stres daripada wanita. Kenapa? Ya, mungkin karena pria lebih rasional ya dalam menghadapi permasalahan dan karena wanita memiliki hormonal siklus menstruasi. Tapi bukan itu sama saja ya, bukan pria sama wanita bisa sama ya bisa sama, cuman karena masalah menstruasi kan kalau mens kan perempuan kan sakit itu perutnya ya. Misalnya gitu. Teman saya kalau lagi mens itu udah nggak mau diajak ngomong, dia diem aja ngerjain sesuatu. Jangan ajak gua ngomong, perut gua lagi mules. Udah dia fokus aja, kalau dia diajak ngomong pasti ngelantur. Tapi tapi pria itu lebih banyak yang bunuh diri daripada wanita. Wah. Hah? Dia bukan ya tadi kata lu bilang pria itu lebih rasional dalam menilai suatu masalah, tapi kenapa dia bisa ngambil kesimpulan untuk bunuh diri kalau misalnya dia rasional? Iya, ini dia. Jadi manajemen stres. Dan itu dijelaskan di buku Seni Mengatasi Stres ya. Pria itu lebih jelek dalam manajemen stres. Oh ya? Iya. Misalnya wanita itu kalau dia stres, dia bisa membuang rasa stresnya itu dengan komunikasi sama orang. Dan wanita itu suka komunikasi. Sementara pria itu lebih pendiam. Ketika ada stres dia mojok mikir. Temen gue mojok.
Temen gue mojok dia bukannya depresi kamar mandi. Iya, itu beda lagi. ada yang aku mau sendirian aja, gue nggak bisa nyelesain ini, kayak ngerasa rendah diri. Dan laki-laki biasanya kayak gitu. Dan kalau wanita itu lebih sering baca buku. Jadi 57% wanita itu lebih suka membaca buku. Dibandingkan pria hanya 37%. 57 dibandingkan 34%. 57 berbanding 34%. Jadi pria itu cuma 34%, wanita 57%. Dan bisa dilihat wanita ya berarti dia bisa menghilangkan rasa stresnya lewat komunikasi dengan teman, baca buku dan lain sebagainya. Tapi ya iya sih, maksudnya gue pernah ngalamin masalah depresi juga gitu ya. Mungkin waktu itu karena banyak tugas gitu kan, banyak kerjaan juga, jadi kayak lebih pengen tuh ngabisin waktu sendirian gitu, atau ke hangout ke cafe sendirian gitu ya. Emang pengen ngobrol sih, tapi saat itu emang lagi bener-bener kalut, jadi ngabisin waktu sendirian di kafe. Dan juga itu timing waktunya juga nggak terlalu banyak banget waktu itu kafe, jadi lebih banyak ngopi di situ gitu kan. Galau sampai ngopi begitu. Kalau lu sendiri pernah ngalamin depresi seperti itu? Jujur ya, ini saya jujur dari pengalaman pribadi bahwa saya sendiri ya pernah ngalamin merasa depresi lah. Karena misalnya saya punya harapan tinggi ya. Misalnya saya pengen setelah lulus S2 langsung bekerja, diterima jadi dosen gitu ya. Tapi kan kenyataannya nggak ada pekerjaan dosen. Nggak langsung serta-merta pekerjaan dosen itu datang. Bahkan sampai sekarang saya pun menunggu pekerjaan dosen. Terus sebelumnya juga saya juga pernah patah hati tuh. Yeah. Sudah punya tanaman lo meninggal gimana? Oh iya. Bukan. Oh gue kira tanaman. Gue menyatakan perasaan, tiba-tiba ditolak, dan ditolaknya itu nggak langsung diomongin, tapi dianggurin selama berbulan-bulan baru dijawab. Kan itu menyakitkan ya. Iya, kalau kita langsung diomongin maaf saya ditolak, tapi kan biasa. Tapi ini dianggurin. Nah, ada juga banyak hal yang membuat ya gue merasa kayak gue rendah banget gitu. Nah, ini ada cerita lucu ya. Waktu itu saya pernah kepikiran untuk bunuh diri. Wah, berkali-kali. Jadi waktu masih skripsi S1 itu saya kepikiran bunuh diri. Sampai saya nulis pulang nama atau pulang bawa ijazah, itu saya tulis. Jadi daripada saya nggak lulus skripsi, mendingan saya mati aja gitu. Tapi saya lulus skripsi, jadi nggak jadi. Saya lulus skripsi dan saya lulus S1 ya dianggapnya tepat lah, sesuai target gitu ya. Nah, jadi saya nggak jadi mati waktu itu. Habis itu baru di akhir 2019, awal 2020 itu kan tahun yang berat ya. Sudah ada virus corona, habis itu saya juga mau mencoba untuk fokus S2 dan berharap mendapat pekerjaan dosen, malah nggak dapet. Nah, di situ saya mengalami kayak, ini gimana sih jalan hidup gue kemana gitu, ya nggak? Nah, ketika saat itu gue chat temen gue, gue ngomong, gue rasanya pengen bunuh diri. Temen gue chat, gue juga berjamaah. Karena temen gue chat pengen bunuh diri, akhirnya gue motivasi dia, jangan bunuh diri, lu masih punya masa depan. Lah, gue motivasi dia, lah gue ikut termotivasi. Akhirnya gue nggak jadi dong. Iya. Jadi itu cara nanganin depresi versi lo gitu. Ya ini aneh memang. Tapi saat itu lo sadar gak sih dari diri lo itu benar-benar saat itu lo ngerasa depresi gak sih maksudnya? Iya, gue ngeliat lantai 2, gue naruh tali di mana gitu. Gue mikirnya gitu loh, naruh tali buat ngituin leher. Oh, gue nggak tahu di mana ya, kalau supaya nggak ketahuan kalau gue gantung diri gitu kan, pikiran. Tapi pas saat itu gue chat temen gue jadi ketika kita depresi ya kita kita komunikasi gitu sama temen. Nah, saya komunikasi cuma mau chat iseng pada waktu itu. Gue mau bunuh diri, gimana ya? Temen gue jawab, gue juga mau bunuh diri. Lah, kayak kita bareng. Akhirnya saya motivasi dia nggak jadi, gue juga nggak jadi. Tapi terus ini banyak kejadian yang mungkin teman-teman di rumah juga mungkin pernah rasain ya, termasuk gue juga, termasuk lo juga pernah ngerasain kayak gini gitu loh. Bahkan ada dari video yang pernah lu share itu loh ke gue yang tentang anak muda
yang di usia mudanya itu kalau nggak salah di Amerika apa di Inggris gitu ya? Yang Amerika ya, di jembatan Golden Gate Golden Gate kalau nggak salah Iya, ya. Ya jadi anak muda ini tuh waktu itu dalam keadaan depresi dan dia itu sedang termenung di bis, sama waktu itu video kasih, dan dia berharap supaya teman-teman itu sekitar busnya itu kayak berusaha merhatiin diri dia gitu, karena lu kenapa sih Cil gitu nangis begitu gitu kan. Akhirnya saat itu dia nggak dapat ekspektasi itu, dia kayak langsung ya udahlah, akhirnya dia turun di di pinggir dari jembatan Golden Gate tersebut dan mutusin buat terjun dari situ. Dan gue ngeliat dari video itu kayak pas dia terjun gitu, dia kayak langsung berpikir bahasa Inggris itu God save me gitu. Dia kayak langsung tiba-tiba udah terlanjur nyebur lagi gitu kan. Iya, kadang-kadang kita pas kita melakukan hal tersebut dan ketika kita lompat, mungkin ya itu baru kepikiran pas di tengah-tengah, ngapain gua kayak gini terjun gitu. Nyesel pas terakhir. Iya benar-benar. Kalau misalnya kita bisa wawancara orang-orang yang bunuh diri, mungkin dia akan ngomong pas lehernya itu terikat atau pas darahnya sudah mengucur dan dia lemas, dia minta diselamatkan. Sebenarnya orang yang mendekati kematian itu menyesal karena hanya orang-orang yang mati yang tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Iya. Saat itu mungkin dia merasa seperti itu ya. Dia jadi pas jatuh dari kedalaman berapa kilometer tuh dia? 100 meter. Iya, 100 gitu, lumayan dalam, dan dia kayak berharap gue pengen banget hidup nih, Tuhan tolong, dan kayak waktu itu kan mungkin ada hiu juga gitu, dan ternyata endingnya itu kayak dia diselamatin sama itu singa laut ya. Dan saat itu akhirnya dia selamat dan dilarikan di rumah sakit tentunya, dan saat pulih akhirnya dia baru berbicara sama ayahnya, yang saat itu ayahnya itu kayak nenangin dia seperti itu ya. Jadi peran dari komunikasi saat kita lagi depresi itu juga bisa menjadi obat dari depresi itu. Selain itu ada lagi nggak sih Kak, mungkin kita nggak sempat gitu kalau misalnya ngobrol sama ayah kita sebelum kita udah terjun begitu kan. Ada nggak sih obat dari depresi ini gitu? Ya, jadi memang buku yang Seni Mengatasi Depresi ini membahas bahwa mengobati depresi itu ada 3 cara. Yang pertama itu adalah terapi. Salah satunya psikoterapi, di mana kita itu diajak bicara, bagaimana kita mengubah persepsi cara tadi ya, komunikasi. Iya, komunikasi. Kita harus ada yang ngajak bicara. Kalaupun saya nggak ada yang ajak bicara ya bahaya juga gitu ya. Iya. Tapi ternyata yang depresi itu yang sama seperti saya itu bukan cuma teman saya yang saya chat. Usut punya usut, ternyata banyak juga teman saya merasakan hal demikian gitu. Jadi jika kamu merasa sendiri, jika kamu merasa terpojok, jika kamu merasa kayaknya hidup gue sial banget, tenang. Kamu nggak merasa sendirian. Banyak orang yang rasain hal yang sama. Ada baiknya kamu berkomunikasi dan kita bisa saling bahu-membahu lah. Nah, cara yang kedua itu adalah lewat menggunakan obat dengan antidepresan ya. Habis itu disiplin lewat dukungan orang lain, menciptakan kenyamanan diri bahwa ya udahlah kalau gue kayak gini ya gue terima. Tapi bukan berarti kita tidak mau mengubah nasib kita, ya kita terima dulu baru kita ubah pelan-pelan. Lalu olahraga, makan makanan yang sehat. Jangan lupa keluar rumah untuk membersihkan pikiran negatif-negatif kita. Jika kita punya satu alasan untuk mengakhiri hidup kita, punya satu alasan untuk menyerah, lantas ya bikin 1000 alasan untuk kembali hidup. 1000 alasan. Jangan ketika kamu punya satu alasan untuk hidup, kamu bikin 1000 alasan untuk mati. Itu kebalik. Harusnya jika ada satu alasan untuk menyerah, bikin 1000 alasan untuk berusaha. Jika ada satu alasan untuk kamu diam di sini, bikin 1000 alasan untuk maju. Itu yang harusnya kita lakukan. Dan jujur ya, cobaan hidup itu ya nggak bakal berhenti selama kita masih ada di dunia, dan pasti akan ada banyak cobaan itu. Nah, teman saya ini juga seorang berinisial RM. Dia katanya sudah melewati masa depresinya. Dia bercerita pada saya bahwa sekali kamu bisa melewati masa depresi, pasti kamu bisa melewati masalah-masalah yang lainnya.
Kenapa? Karena kamu sudah membaca, oh saya depresi. Habis itu kamu berhasil memecahkan masalah tersebut. Ketika kamu mendapatkan hal yang sama, kamu bisa memecahkan masalah tersebut lagi karena kamu sudah tahu track recordnya. Jadi dengan kata lain, benar kata di Al-Quran bahwa manusia itu akan ditinggikan derajatnya. Bagaimana ditinggikan derajatnya? Lewat cobaan-cobaan. Bisa melewati satu cobaan, derajatnya meningkat, terus meningkat sampai kamu akan mendapatkan derajat yang paling terhormat, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan. Gitu. Wow. Jadi itu bahasan secara singkat dari isi yang ada di seni mengatasi depresi ini ya. Jadi buat teman-teman juga yang mau lebih lanjutnya, tentunya bahasan ini bakal terus menarik ya, karena depresi juga kita nggak bisa pandang sebagai sebelah mata, sebagai bukan hal yang remeh, karena bisa mengakibatkan kematian juga gitu. Benar sekali. Dan kita langsung lanjut aja dari buku yang selanjutnya ini. What's the difference about this dari buku yang ini? Nah, buku yang ini sejujurnya buku yang lumayan unik, asik dan menarik. Dibuat ini di tahun 60-70-an ya, 60-an lah. Buku ini buku jadul. Penulisnya orang yang udah lama ya, namanya J. Maurus. Siapa dia? Siapa J. Maurus? Jadi dia penulis terkenal ya, dia orang Itali pindah ke India. Jadi dia tuh punya pemikiran tuh luas, dari pemikiran filsafat umat Kristiani, orang Hindu, bahkan orang umum. Dia makan banyak ilmu sehingga banyak pemikiran-pemikiran yang dimasukkan dalam bukunya. Dan ini menarik sekali. Jadi buku ini sama buku ini mungkin beratan buku yang putih ini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin lebih mau mendalami tentang masalah depresi, buku yang kedua ini yang bagus. Seperti itu. Jadi dibanding buku ini mungkin untuk lebih umum ya. Iya, itu seni. Seni itu teknis. Lebih ke praktis saat kita menghadapi permasalahan. Tapi kalau misalnya kita pengen cari tahu lebih dalam mengenai depresi, buku ini jauh lebih direkomendasi ya. Iya, ini filosofis, yang ini teknis, ini filosofis seperti itu. Jadi inti dari buku ini itu sebenarnya apa kalau misalnya hanya teori seperti apa, ada penyelesaiannya juga? Jadi masalah depresi, masalah kejatuhan mental, masalah menyerah itu sebenarnya sudah ada dari puluhan bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah, masalahnya ya mengkodifikasi pemikiran mereka. Nah, buku ini mencoba untuk mengumpulkan pemikiran dokter, filosof, politisi, tokoh-tokoh terkemuka mengenai depresi, dan dia menyajikannya dengan bagus. Gitu. Bahkan orang-orang yang terkenal, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua, yang berhasil membantu Inggris menang dalam Perang Dunia Kedua, mengalami depresi. Roosevelt pun mengalami depresi. Jadi, kamu tahu Marilyn Monroe? Sepertinya saya pernah dengar. Pernah dengar ya? Itu penyanyi artis ya, artis. Iya, artis ya. Artis terkenal di Amerika, dianggap sebagai simbol wanita paling seksi seantero dunia. Dia bunuh diri. Dan kenapa dia bunuh diri? Diceritakan dalam buku ini mengenai masalah tersebut. Masalah depresinya. Gitu. Wow. Itu hanya sebuah kata yang mungkin umum kita dengar ya, depresi. Tapi bisa dibahas dalam 2 buku, mungkin lebih dari buku ini yang ngebahas tentang depresi ini. Jadi apa sih sebenarnya bentuk dari depresi ini? Ya, jadi bentuk dari depresi ini adalah bisa bentuknya kemarahan yang ditekan. Saya benci sama dia, tapi karena dia itu adalah atasan saya, jadi saya nggak bisa berusaha menahan diri. Itu bisa jadi depresi. Mengubur rasa sakit. Kamu disakiti oleh misalnya pacar kamu. Udah punya pacar belum? Oke, dia masih jomblo ya. Bagi pendengar dan up. Bikin konten dulu aja ya. Okay. Jadi rasa sakit, misalnya rasa sakit disakiti pasangan. Rasa sakit disakiti pasangan. Itu biasanya ada yang mendam, meledak pas terakhir. Kita putus. Kalau misalnya masih pacaran, kalau misalnya sudah menikah, minta cerai, lebih bahaya. Nah, lalu ada perasaan terancam finansial, terancam secara jiwa. Iya benar, utang jiwa. Makanya orang-orang yang ikut dalam perang-perang ya,
ada post syndrome war itu loh. Oh ada ya? PSD, post syndrome war. Jadi penyakit depresi setelah perang. Nah, kenapa kok bisa ada orang yang punya penyakit-penyakit tersebut? Itu karena mereka merasa terancam. Misalnya kita lihat di dalam medan perang, dia itu kan tiap hari itu bisa dihujani oleh peluru. Bahkan di dalam perang dunia pertama dan kedua, kamu itu bisa tidur di sampingnya mayat. Maksudnya kenapa? Kalau kamu pergi dari lubang perlindungan, kamu mati, tapi kamu di dalam situ, teman kamu ada yang udah mati dan dia ada di dalam lubang itu yang sama. Jadi kamu tidur barengan mayat, tapi ya kamu dihujani artileri setiap hari. Nah itu kan membuat traumatis. Mental banget ya. Nah, tapi ada yang tidak berperang secara fisik tapi berperang secara mental. Ya di dunia modern saat ini ya setiap hari kita diancam COVID. Bisa juga itu menyebabkan terancam secara psikis, menyebabkan stres dan depresi, itu bisa. Terutama teman-teman kita yang di garis depan di dunia Bagian kesehatan, iya benar. Ini kan seperti para tentara yang berada di Medan perang. Iya. Mereka berada di garis terdepan. Setiap hari teman-teman mereka ada yang berjatuhan. Bisa jadi berguguran. Iya. Berguguran, sakit COVID-19. Dan ada pula yang meninggal. Ini kan terancam. Nah ini bisa menjadi bentuk depresi. Dan buku ini mungkin bisa menjadi pemecahan yang bagus untuk teman-teman yang tenaga kesehatan yang mungkin merasa terancam. Gitu. Lalu ada yang menghindari hubungan yang tadi sudah saya bilang, skizoid namanya. Habis itu psikosefenia yang menjadi agak orang nggak nyambung gitu ya, ketawa-tawa sendiri dan sebagainya itu. Itu dari bentuk-bentuk demokrasi, bentuk-bentuk dari depresi yang mungkin orang umum pernah alamin ya. Benar sekali. Dan juga mungkin kita bisa anggap remeh aja depresi itu karena mungkin bisa aja gitu. Kita kan kayak apa sih maksudnya bahasan depresi ini? Ya memang kita nggak bisa anggap remeh depresi ini memang ya. Secara gejala ya. Iya. Secara gejala itu gimana sih depresi itu bisa dikategorikan sebagai depresi? Nah ini dia gejala ya. Kalau misalnya kita bisa nih, menurut buku yang warna putih ini ya, buku oleh Maurus ini, kalau misalnya kita itu merasa putus asa, nggak bisa tertolong, aduh gue punya utang segunung, merasa gagal, udahlah gue nggak ada harapan, apapun yang gue lakukan, setiap langkah itu akan gagal, sedih, tidak berharga, saya udah nggak ada harganya. Mungkin ada teman-teman yang wanita yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual sehingga merasa dirinya tidak berharga, gelisah tak menentu, iri hati, dia beruntung saya itu selalu sial, merasa kesepian, kayak saya selalu sendirian, menderita. Nah itu gejalanya. Jadi di buku ini juga dijelaskan tentang bentuk dan gejala dari depresi. Benar sekali. Gitu. Nah, mungkin ada lagi yang dibahas dari buku ini. Sebenarnya banyak ya, tapi untuk gejalanya itu ada tabelnya lebih lengkap. Jadi di dalamnya itu ada tabel klasifikasi bentuk dari. Jadi kamu mau milih saya depresinya tingkatnya tinggi, rendah, atau sudah komplikasi atau masih rendah gitu. Bisa ada di sini ada tabelnya. Dan kalau saya jelasin di sini agak panjang, tabelnya lumayan detail, bagus. Gitu ya. Jadi dari depresi ini sebenarnya asalnya tuh dari mana sih, maksudnya kenapa bisa ada depresi ini gitu? Jadi buku ini menjelaskan, uniknya buku ini menjelaskan. Oh di sini juga dijelaskan tentang asal dari depresi itu. Iya, benar sekali. Dia menjelaskan tentang hedonisme. Sejarahnya dari depresi. Iya, dia menjelaskan tentang hedonisme. Hedonisme itu yang membuat kita depresi. Apa itu hedonisme? Itu adalah kita itu mengejar kesenangan dunia. Kesenangan dunia adalah hal yang paling utama dalam diri kita. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana kita itu bisa mencapai kesenangan tersebut. Ingat, kesenangan itu hanya tujuan. Alatnya itu adalah uang dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu punya ekspektasi, saya pengen jadi orang yang sukses, saya pengen punya uang yang banyak, kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itu akan timbul kekecewaan. Kekecewaan itulah yang menyebabkan kita depresi, stres. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, antara ekspektasi dan kenyataan. Ekspektasi segini, kenyataannya segini. Gap. Stres, depresi. Makanya hedonisme itu adalah penyakit
di Instagram. Di Instagram itu saya sering melihat. Misalnya my room check, dicek rumahnya, kamarnya bagus, house check, sekolah cek, waduh, sekolahnya sultan. Habis itu yang iya, sekolahnya juga, dari rumahnya tuh dari depan ke gerbang aja naik skuter. Iya, dia bisa ngebayang dari ujung ke ujung. Itu gimana kalau lagi nahan berak ya, gila, lagi jauh banget. Teleport. Iya bener. Dan itu bisa jadi penyebab dari depresi itu sendiri ya. Kita jadi merasa iri tadi, bener ya, gejala tadi ya. Dan sebenarnya kalau kita jawab sebenarnya gini loh, orang-orang hedonis itu salah. Kebahagiaan itulah segala-galanya. Tapi dia tidak pernah berpikir mengenai alat kebahagiaan. Uang itu bukan kebahagiaan. Rumah besar itu bukan kebahagiaan. Punya pacar cantik, punya istri cakep, punya anak cakep, itu bukan kebahagiaan. Apa yang menjadi kebahagiaan itu? Adalah ketika kita memiliki kebutuhan dan dipenuhi, ya kan? Iya benar. Nah, di sana. Jadi kebahagiaan itu salah orang hedonisme itu. Orang hedonisme itu mengatakan bahwa uang itu adalah kebahagiaan, harta itu adalah kebahagiaan. Tapi bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu adanya di perasaan puas ketika kebutuhan kita dipenuhi. Jangan kejar alatnya, tapi kebahagiaannya. Jika kita terus mengejar kebahagiaan, akan ada teori hedonic treadmill. Tahu hedonic treadmill? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Jadi treadmill doang. Treadmill yang. Iya. Jadi hedonic treadmill itu semakin kamu kejar, dia semakin jauh. Aduh, semakin kau kejar, semakin kau jauh. Itu kayak lagu ya. Lagu legend tuh ya. Bandnya kasihan sekali waktu itu ya, sudah kena musibah, semoga diterima di sisinya. Nah, hedonisme ini kayak gitu. Jadi semakin dikejar semakin jauh. Semakin kamu mengejar kebahagiaan makin jauh. But ada pendapat kayak bahagia itu ya tergantung orang-orang sih maksudnya. Ya bahagia relatif, itu ya relatif. Ya. Ada orang dapat 100.000 nggak bersyukur sama 10.000 bersyukur, beda rasanya. Yang 10.000 alhamdulillah dapat 10.000 bisa beli satu porsi makan di warteg. Yang 100.000 ya cuman 100.000. Iya. 5 kagak cukup buat beli PS5. Nggak bersyukur kan? PS5. Makanya ekspektasinya terlalu tinggi. PS5. Kalau gue ekspektasinya rendah, bersyukur dengan 10.000 itu. Alhamdulillah bisa makan hari ini. Bersyukur. Nah, hedonisme itu sebenarnya udah nggak banget, udah nggak. Zaman sekarang orang-orang yang masih hedonis itu ketinggalan zaman banget. Sekarang itu trennya adalah bersyukur, bersahaja. Kekayaan itu nggak akan ada artinya kalau kamu nggak punya rasa syukur. Nah, itu namanya bersahaja. Iya benar. Jadi di postingan Instagram juga banyak kayak dilihat orang-orang sukses seperti Mark yang pendiri Facebook, terus juga ya dari Warren Buffett yang punya penampilan tuh yang biasa-biasa aja tanpa harus terlihat kaya banget ya benar ya. Jadi kita lanjut ke buku ini tuh. So what's the difference with this book? Aja keren banget gue pakai bahasa Inggris kan. Nggak apa, yang penting grammarnya benar. Oke. Jadi apa sih bedanya dari kedua buku ini sama-sama ngebahas depresi, selain mungkin ini lebih mendalam dan ini secara umum. Nah, selain itu. Jadi gini, buku ini cocok untuk kalangan tertentu. Tentu saya akan merekomendasi buku sesuai dengan kalangannya. Jika masih mahasiswa, masih dalam dalam fase-fase awal baca buku, silakan baca yang Seni Mengatasi Depresi. Itu fase awal membaca buku. Jadinya lebih pada teknis. Tapi jika sudah lulus S1 atau sudah dalam dunia kerja atau bahkan sudah S2 atau S3, ingin cari buku yang cocok untuk mengatasi depresi, buku yang kedua ini saya sangat rekomendasi. Karena pandangan-pandangan di situ juga banyak banget ya. Pandangannya lebih luas. Iya, dan biasanya orang yang belum siap berkutat dengan teori, itu akan kesulitan menerima yang ini. Dan mahasiswa S1 biasanya masih belum siap berkutat dengan teori ya. Saya rekomendasi buku yang hitam. William Andromeda. Tapi kalau teman-teman yang sudah lama berkutat dalam teori, sudah terbiasa dengan buku-buku bacaan yang ngejelimet, berbau filsafat dan lain sebagainya, silakan baca buku yang kedua ini.
Nah, sejujurnya saya menikmati kedua buku ini. Kenapa? Yang satunya teknis, yang satunya teoritis. Cocok banget. Itu kayak makan 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi pas banget. Kalau teman-teman mau yang lebih lengkap ya beli dua-duanya. Kalau saya masih mahasiswa ya saya juga beli buku yang putih. Alasannya kenapa? Nanti pas saya lulus, suatu waktu buku ini saya baca. Saya biasa kok beli buku. Saya beli buku tapi saya karena belum paham, saya diemin itu 3 tahun, 4 tahun. Pas saya sudah mulai paham, saya baca dan saya hayati. Biasanya buku-buku filsafat, Immanuel Kant misalnya. Itu kadang-kadang saya baca, saya belum paham. Tapi beberapa pas saya sudah mulai memahami dasar-dasar pikirannya, pas saya baca lagi, saya paham. Jadi memang ada proses dalam baca buku gitu. Kadang-kadang buku itu ya nggak kenapa, kita koleksi dulu, nanti kita baca kemudian hari jika kita sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni. Dan juga di situasi tertentu. Benar sekali. Dan tentunya ini nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau mungkin belum kuliah mau baca buku ini juga nggak apa-apa, tapi kurang tepat aja gitu. Jadi bener ya, kurang tepat aja karena ini kajian ini terlalu banyak pandangan-pandangan dari para ahli juga gitu, dan ini yang lebih direkomendasiin buat teman-teman yang mungkin sama juga sama kita yang masih S1 ya. Jadi mungkin menghadapi situasi skripsi atau banyak tugas dan yang lainnya, mungkin buku ini lebih banget rekomendasi ya buat teman-teman. Jadi apa sih yang lu pengen sampein buat teman-teman yang mungkin tips dari menghadapi depresi ini sendiri gitu. Jadi pesan saya ya, yaitu adalah kalau misalnya kamu merasa bahwa diri kamu itu sendirian dan tertekan, ingat itu adalah kabut stres. Dan saya pernah mengalami kabut stres tersebut. Kayaknya merasa bahwa dunia ini mengacuhkan saya. Misalnya seperti itu. Padahal enggak. Itu hanya kabut. Mungkin kalau orang beragama mengatakan itu adalah setan-setan yang merusak pandangan kita. Tapi kalau secara dunia ilmiah mengatakan bahwa ya itu adalah pandangan persepsi kita saja gitu. Padahal dunia itu tidak mengacuhkan kita. Masih banyak orang yang peduli. Tapi kita tidak mendatangi orang yang peduli tersebut. Kita malah mengacuhkan mereka yang peduli. Bahkan kita malah mendatangi orang-orang yang tidak peduli pada kita. Iya, kayak misal curhat langsung ya udah gitu aja. Iya. Nggak sesuai respon gitu ya. Iya benar. Dan memang teman-teman juga kalau ada teman-teman yang curhat, ya jangan diacuhkan. Benar. Jangan malah diacuhkan juga. Maksudnya teman lagi curhat gitu kadang suka dicuma gitu dong. Gue malah lebih gitu. Perbandingan Iya, pernah ngalamin gitu nggak sih? Kayak misalnya gue ngerasa nih, aduh gue kemarin kehilangan duit gue 100.000. Lu mending gue 100.000. Gue kemarin kehilangan 500.000, itu nggak tepat ya. Iya, mereka malah jangan beradu nasib. Ingat, ini bukan tukar nasib, bukan acara reality show. Ini benar-benar adalah kondisi di mana seorang itu merasa berat hatinya, dan biasanya ketika dia merasakan depresi, dia merasa seperti orang yang paling sial di muka bumi. Walaupun kamu bilang, gue lebih sial, dia tetap merasa, itu gue lebih sial kok, gue tetap merasa lebih sial. Kita depresinya beda-beda gitu. Lu kehilangan 500.000, bapak lu punya harta 7 turunan gak bisa habis. Lah gue 100.000 buat makan sebulan, bingung gue. Kan ada yang ngomong kayak gitu. Jadi jadi orang itu merasa berat sesuai dengan konteksnya. Ya seperti kata di Al-Quran ya. Ya Allah memberikan cobaan tidak akan melampaui dari kemampuan umatnya. Ya pasti ketika kamu dapat cobaan ya kamu merasa berat. Dan ketika saya dapat cobaan ya saya merasa berat karena itu sesuai dengan takaran diri kita gitu. Dan mungkin situasi tersebut yang mengakibatkan kita itu harus saling merangkul satu sama lain. Kita tidak menutup kemungkinan untuk itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap teman-teman yang mungkin saat itu lagi pengen curhat tentang masalah depresinya, dan respon terbaik kita adalah dengan cara merangkul mereka, dan kita mau mendengarkan itu menurut saya udah cukup juga ya gitu. Benar, dan jangan pernah berpikir untuk mengakhiri nyawa kalian. Pertama, kalau kalian kepikiran kayak gitu, pikirin itu sakit loh mati itu. Yang kedua, nyesel pas udah mau dicabut nyawanya, ketemu sama malaikat baru nyesel. Aduh, kenapa gue mengakhiri hidup gue? Iya, kayak tadi yang video yang lo kirim itu kan, yang dia udah mau terjun langsung, gue tolong save me gitu. Iya, dia malah
God save me. Iya, Dia meminta Tuhan untuk menyelamatkannya. Dan ketika dia nyemplung, dia kan diselamatin sama Iya, akhir sama singa laut. Dia awalnya ngira singa laut itu kalau nggak salah hiu ya. Iya benar. Dia mati gua udah nyemplung mau dimakan hiu. Dalam banget pula. Iya, ini ternyata dibantu sama bantuan dari Tuhan ya. Nah, dia diselamatkan untuk diberikan kesempatan kedua. Dan bayangin kalau misalnya kita bunuh diri ternyata amalan kita masih kecil. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin Islam mungkin bisa membayangkan bahwa ya siksaan neraka itu berat lah. Berat. Benar. Bagi ya kamu kalau misalnya saya mengakhiri hidup saya, pikirin. Nggak kenapa kamu menderita di dunia, tapi jangan sampai menderita di akhirat lah. Di dunia mungkin kamu banyak utang, di dunia kamu jatuh miskin. Nggak kenapa, yang penting kamu di akhirat tuh kaya. Jangan berpikir pragmatis hari ini, pikirkan nanti ketika hidup setelah mati. Jika di dunia ini kamu kecewa, jangan sampai mengecewakan pula di akhirat gitu menurut saya. Jadi gitu ya. Jadi ya depresi itu sendiri memang sesuai kondisi kita juga ya. Mungkin saat itu punya penyebab-penyebab lain bisa, dan tadi gejala-gejala bentuk-bentuknya juga sudah disampaikan dari buku ini, dan juga tips dari menghadapi depresiasi juga terdapat ada Depresiasi beda. Iya, makanya kemarin ngebahas tentang how to demokrasi deh, gue mikirin lagi gila kontennya. Depresiasi matematika tuh. Oh iya, depresiasi, penurunan ini. Iya. Depresi, gue banyak pikiran lagi nih hari ini kak. Jangan-jangan depresi. Bisa juga sih ya. Jadi buat teman-teman juga mungkin gue juga bisa nih buat ngubungin ada beberapa pihak-pihak yang mungkin bisa menerima ya, mungkin bisa membantu teman-teman kita yang keluar dari masalah depresi tersebut. Dan ini bisa kita lihat dari komunitas Save Yourself, dan linknya itu juga udah ada di bawah sini, kita udah cantumin. Dan juga kita juga bisa curhat juga ke Yayasan Sehat Mental Indonesia melalui akun Line yang akunnya udah tertera juga di sini, dan juga melalui tim psikologi ya, tim pijar psikologi yang linknya juga udah tertera di sini. Oke, jadi itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Lu mungkin ada masukan lagi mungkin buat teman-teman? Cukup lah. Cukup ya. Semuanya udah tertera di buku ini. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mungkin suka dengan buku ini, langsung bisa aja dicek di toko online yang tersedia yang sesuai dengan favorit kalian. Dan juga jangan lupa untuk memilih buku yang tepat. Jangan lupa untuk memilih buku yang tepat dan mulai-mulai membiasakan untuk membaca. Oke, sekian dari kita kali ini. Sampai berjumpa di next episode. Dadah.